Bagaimana formasi kualifikasi pendidikannya? Mari kita simak di video selanjutnya. Nah, yang pertama itu penjaga tahanan. Penjaga tahanan. Penjaga tahanan ini kualifikasi pendidikannya SMA sederajat ya teman-teman. Bagi adik-adik yang baru lulus SMA atau SLTA sederajat yang ingin mendaftar di CPNS Kemenkumham boleh di formasi penjaga tahanan ini ya teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ASN Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai formasi CPNS 2024 instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hari ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merilis eh, formasi atau jabatan yang akan dibuka pada seleksi CPNS tahun 2024 ini. Di Instagram atau di laman-laman resmi Kementerian Hukum dan HAM telah dirilis jabatan apa saja yang akan dibuka di instansi Kemenkumham tahun 2024 ini. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar di instansi Kemenkumham, perlu teman-teman tahu apa saja informasi yang dibuka agar teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik. Apa saja jenis jabatannya dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Mari kita simak video berikut ini. Nah, dari laman resmi casn.kemenkumham.go.id telah diinfokan bahwasanya Kemenkumham akan membuka seleksi CPNS tahun 2024. Siapkan diri kalian penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Deg-degan ya teman-teman, karena setiap tahun itu instansi Kemenkumham menjadi rebutan para pelamar. Tapi di pengumuman ini belum dirilis secara detail jumlah formasinya, hanya jabatan-jabatannya saja ya teman-teman, dan kualifikasi pendidikannya saja. Untuk detail jumlah formasinya belum diinfokan di laman tersebut. Di Kemenkumham akan membuka dua kategori formasi ya teman-teman. Ada CPNS dan P3K. P3K ini formasi khusus, artinya apa? Artinya dikhususkan bagi tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi Kemenkumham. Nah, lagi-lagi di Kemenkumham membuka penjaga tahanan dan pemeriksa imigrasian untuk lulusan SLTA sederajat. Jadi teman-teman adik-adik SLTA sederajat yang sudah lulus tahun ini bisa mendaftar di dua formasi tersebut, penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian. Ini formasi yang terfavorit ya bagi lulusan SMA. Biasanya seperti itu. Dan pelamarnya biasanya cukup banyak sekali. Kemudian formasi diploma 4 atau sarjana. Itu ada kurator keperdataan ahli pertama, perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama, analis SDM aparatur ahli pertama, pemeriksa paten ahli pertama, pemeriksa desain industri ahli pertama, analis hukum ahli pertama, penata komputer ahli pertama, analis kebijakan ahli pertama, auditor ahli pertama, penerjemah ahli pertama, dokter ahli pertama,
dokter gigi ahli pertama, analis kekayaan intelektual ahli pertama. Nah, ini semua formasi untuk sarjana atau diploma 4, teman-teman. Ada lagi diploma 3, itu formasinya asisten apoteker terampil, bidan terampil, perawat terampil. Ini untuk formasi diploma 3. Kemudian formasi S2 itu aja ada satu ya, teman-teman. Widya Iswara ahli pertama. Ini khusus formasi S2-nya. Nah, sedangkan formasi PPPK ini itu ada 4: penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, dan pengelola umum operasional. Ini formasi baru ya, teman-teman, di yang ada di peraturan Kemenpan RB yang terbaru. Ini untuk kualifikasi pendidikannya belum belum tahu, teman-teman. Nanti kita tunggu saja di pengumuman resminya waktu pembukaan CPNS-nya ya, teman-teman. Tapi kita akan membahas mengenai kualifikasi pendidikan apa saja sih di jabatan-jabatan ini. Ini ya, teman-teman. Kalau kita lihat di formasi CPNS Kemenkumham sebelum-sebelumnya tahun 2023, 2021, 2019, 2018 itu Kemenkumham sudah pernah membuka formasi-formasi ini, teman-teman ya. Saya berusaha mencari kualifikasi pendidikan yang pernah Kemenkumham buka di formasi tersebut, dan alhamdulillah beberapa saya temukan ya, teman-teman. Eh, jadi teman-teman nanti yang sekiranya kualifikasi pendidikannya masuk di formasi ini, formasi yang dibuka ini, bisa daftar di instansi Kemenkumham. Bagaimana formasi apa kualifikasi pendidikannya? Mari kita simak di video selanjutnya. Nah, yang pertama itu penjaga tahanan. Penjaga tahanan. Penjaga tahanan ini kualifikasi pendidikannya SMA sederajat ya, teman-teman. Bagi adik-adik yang baru lulus SMA atau SLTA sederajat yang ingin mendaftar di CPNS Kemenkumham, boleh di formasi penjaga tahanan ini ya, teman-teman. Kemudian formasi untuk lulusan SMA sederajat yang kedua yaitu pemeriksa keimigrasian. Ini formasi terfavorit kedua ya, teman-teman, selain penjaga tahanan untuk lulusan SMA sederajat. Kemudian kurator keperdataan. Kurator keperdataan ini kualifikasi pendidikannya di 4 atau S1 bidang hukum atau akuntansi. Jadi teman-teman yang lulusan hukum atau akuntansi bisa mendaftar di kurator keperdataan. Formasi keempat yaitu perancang peraturan perundang-undangan. Untuk kualifikasi pendidikannya itu S1 hukum, S1 ilmu hukum, S1 hukum administrasi negara. Jadi basicnya hukum semua, teman-teman ya, karena berkaitan dengan undang-undang. Formasi yang kelima yang akan dibuka di Kemenkumham yaitu analis SDM aparatur. Analis SDM aparatur ini kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan yaitu hukum bergerak SH dan atau psikologi. Jadi teman-teman yang bergelar hukum yang bergelar SH atau sarjana S1 yang berpendidikan psikologi boleh di apply analis SDM aparatur. Kemudian formasi yang keenam yaitu pemeriksa paten. Pemeriksa paten ini formasi yang sering dibuka di instansi Kemenkumham.
Untuk kualifikasi pendidikannya itu lumayan banyak teman-teman ya. Ada kimia, ada biologi, farmasi, fisika, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, teknologi pertanian, teknologi perikanan, dan teknik bidang International Patent Classification atau IPC. Kemudian yang ketujuh itu pemeriksa desain industri. Ini juga biasanya dibuka di instansi Kemenkumham ya, formasi ini. Kualifikasi pendidikannya itu yaitu S1 seni rupa, desain, dan atau teknik. Kemudian formasi yang ke-8 yang akan dibuka di instansi Kemenkumham yaitu analis hukum. Analis hukum ini kualifikasi pendidikannya S1 hukum atau S1 hubungan internasional. Lagi-lagi hukum ini banyak dibutuhkan ya di instansi Kemenkumham ini. Jadi yang teman-teman yang backgroundnya lulusan hukum dan serumpunya itu di instansi Kemenkumham lumayan banyak dibukanya ya teman-teman. Tapi kita tunggu saja berapa jumlah total formasinya ya atau perinciannya agar kita bisa tahu nanti ketika ingin mendaftar di instansi Kemenkumham. Kemudian kita lanjut. Nah, yang ke-9 instansi apa informasi yang akan dibuka yaitu Pranata Komputer. Pranata Komputer ini cukup banyak ya kualifikasi pendidikannya. Ada S1 Sistem dan Teknologi Informasi atau S1 Sistem Informasi atau S1 Sistem Informatika atau S1 Teknik Informatika atau S1 Teknik Komputer atau S1 Ilmu Komputer atau S1 Teknologi Informasi. Cukup banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman yang backgroundnya IT dan serumpunya boleh mendaftar di instansi Kemenkumham di formasi Pranata Komputer. Kenapa saya bisa tahu informasi pendidikan yang dibutuhkan tersebut? Karena sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya instansi Kemenkumham pernah membuka jabatan-jabatan ini ya teman-teman, informasi-informasi ini. Jadi saya coba ulas lihat-lihat kembali persyaratannya, pengumumannya. Saya lihat ternyata kualifikasinya masih bisa saya lihat dan saya bagi kepada teman-teman semua. Kemudian yang ke-10 formasi yang akan dibuka itu analis kebijakan. Analis kebijakan ini kualifikasi pendidikannya S1 Administrasi Publik, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, S1 Hukum bergelar SH, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Administrasi Negara, dan S1 Ilmu Pemerintahan. Cukup banyak teman-teman ya. Lagi-lagi S1 Hukum juga dibutuhkan di formasi analis kebijakan. Kemudian yang 11 itu ada auditor. Nah, auditor ini kualifikasi pendidikannya S1 Administrasi Publik, S1 Akuntansi, S1 Administrasi Negara, S1 Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, dan S1 Psikologi. Cukup banyak juga ya teman-teman. Dan lagi-lagi juga S1 Hukum dibutuhkan di formasi auditor. Kemudian instansi. Kemudian formasi penerjemah. Nah, ini yang ke-12. Di tahun 2021 kemarin, Kemenkumham sepertinya membuka um, formasi penerjemah. Nah, formasi penerjemah ini kualifikasi pendidikannya S1 Bahasa Inggris dan atau S1 Bahasa Mandarin. Tapi tergantung kebutuhan instansi teman-teman ini ya. Kalau instansinya butuh penerjemah bahasa Inggris, ya S1 Bahasa Inggris. Nah, atau instansinya misalnya ingin penerjemah bahasa Mandarin, ya S1 Bahasa Mandarin. Kemudian yang ke-13 kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk formasi dokter ini ya teman-teman, yaitu S1 dokter umum.
Kemenkumham juga membuka formasi tenaga kesehatan untuk CPNS-nya itu dokter, dan kualifikasi pendidikannya itu profesi dokter. Kemudian dokter gigi. Nah, dokter gigi ini kualifikasi pendidikannya dokter gigi atau dokter spesialis gigi dan teman-temannya. Kemudian yang ke-15, analis kekayaan intelektual. Nah, ini juga instansi formasi yang akan dibuka di CPNS Kemenkumham tahun 2024 ini. Analis kekayaan intelektual ini kualifikasi pendidikannya S1, Desain Komunikasi Visual, S1, Teknik Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Hukum, bergelar SH, S1 Teknik Elektronika, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Bangunan, S1 Manajemen Ekonomi, dan S1 Desain Grafis. Cukup banyak teman-teman, tapi bagi teman-teman yang ingin mendaftar di instansi Kemenkumham yang kualifikasi pendidikannya yang disebutkan di bawah ini, bisa daftar di formasi analis kekayaan intelektual. Kemudian yang ke-16 yang akan dibuka juga itu asisten apoteker. Asisten apoteker ini kualifikasi pendidikannya di tiga formasi, D3 farmasi, kok formasi sih? D3 farmasi. Jadi teman-teman yang backgroundnya farmasi bisa melamar di formasi asisten apoteker. Yang ke-17 yang akan dibuka di instansi Kemenkumham selanjutnya yaitu bidan. Bidan D3 ya, bidan ya, terampil bidan. Nah, kualifikasi pendidikannya itu D3 kebidanan. Jadi ibu-ibu calon bidan yang ingin mendaftar di instansi Kemenkumham boleh di formasi bidan ini ya teman-teman. Kemudian yang ke-18, perawat. Perawat ini kualifikasi pendidikannya D3 keperawatan. Yang ke-19, Widya Iswara. Widya Iswara ini S2 teman-teman ya. S2 Manajemen SDM atau S2 Kebijakan Publik atau S2 Hukum. Nah, ini teman-teman. Jadi yang jadi teman-teman yang sekiranya memiliki kualifikasi pendidikan yang disebutkan di sini, boleh nanti mendaftar di formasi Widya Iswara instansi Kemenkumham. Nah, yang terakhir itu formasi P3K yang disebutkan di atas di awal tadi ya teman-teman. Ada 4 yang akan dibuka di formasi P3K-nya ini khusus untuk honorer. Honorer yang bekerja di instansi Kemenkumham ya teman-teman. Jadi bukan untuk pelamar umum, ini khusus untuk yang bekerja di instansi Kemenkumham. Ada penata layanan operasional, ada pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum operasional, dan semuanya ini P3K karena khusus untuk honorer. Untuk eh, kualifikasi pendidikannya ini belum diberitahu ya di laman resmi Kemenkumham. Nanti kita tunggu saja di pengumuman resmi ketika pendaftaran mulai dibuka teman-teman ya. Itu kita tunggu saja pengumuman resminya, eh, kualifikasi pendidikannya dan jumlah detail formasinya ya teman-teman dari informasi yang kita bahas ini. Itu saja mungkin info dari saya. Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang kualifikasi pendidikannya ada di sini semuanya, jika ingin mendaftar di Kemenkumham, nanti siap-siap ya, persiapkan diri dengan baik. Semoga teman-teman lulus semua tanpa terkecuali. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya
channel ini berkembang dengan baik dan selalu memberikan info terbaru untuk teman-teman semua tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.